Oke, siap. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Jelita Arsy Nur Aini, saya sendiri Latifah Zahrani dan juga Lu'lu'il Maknun. Jadi kita mulai presentasi kita pada pagi hari ini dengan materi syarat penerjemah dan juga penerjemahan. Terus, next nih. Untuk pembahasan pada materi ini ada 5. Yang pertama, pengertian terjemah. Yang kedua, syarat dan etika menjadi penerjemah. Yang ketiga, syarat-syarat penerjemahan Al-Quran. Yang keempat, contoh penerjemahan Al-Quran. Dan yang kelima adalah pentingnya terjemah Al-Quran. Terus, next. Yang pertama adalah pengertian terjemah. Terjemah adalah kegiatan manusia dalam mengalihkan makna atau pesan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terjemah merupakan menyalin atau memindahkan suatu bahasa ke bahasa lain. Orang yang membahasakan disebut penerjemah, dan proses kegiatannya disebut penerjemahan. Menurut Anwar Nurul Yamin, penerjemahan adalah pengalihan bahasa Al-Quran dari bahasa aslinya, yakni bahasa Arab ke dalam bahasa si penerjemah, misalnya ke dalam bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris. Selanjutnya, bagian syarat dan etika menjadi penerjemah akan dibacakan oleh Lu'lu'il Maknun. Kepada Lulu dipersilahkan. Yang kedua, syarat dan etika menjadi penerjemah. Menerjemahkan sebuah teks, terlebih menerjemahkan Al-Quran, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah, sebab kekayaan bahasa Al-Quran dan keunikan serta kekhasannya yang tanpa batas tentu akan mempersulit seseorang membahasakannya ke dalam bahasa sasaran. Ini bukan berarti penerjemah Al-Quran sama sekali tidak dapat dilakukan oleh seseorang. Maka dari itu, seorang penerjemah harus memiliki beberapa syarat umum dan syarat khusus untuk menerjemahkan Al-Quran. Secara umum, untuk menjadi penerjemah harus membekali diri dengan beberapa syarat di antaranya. Yang pertama, harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran, dimulai dari pembendaharaan kosakata, pola pembentukan kata, dan aspek pemaknaan pada masing-masing kata. Yang kedua, harus memahami dengan baik isi teks yang akan diterjemahkan. Yang ketiga, harus mampu mengalihkan ide atau pesan yang terdapat pada bahasa sumber. Di samping syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penerjemah secara umum, maka syarat khusus seorang penerjemah untuk menerjemahkan Al-Quran menurut Az-Zahabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerjemahan Al-Quran harus memenuhi persyaratan yang dikenakan pada mufasir seperti memiliki itikad baik, niat yang tulus, menguasai ilmu-ilmu yang diperlukan. Akidah Islam yang kuat dan lurus. Yang ketiga, menguasai dengan baik. Ya Allah. Yang ketiga, menguasai dengan baik dua bahasa yang bersangkutan, bahasa asal yang diterjemahkan, bahasa Al-Quran, dan bahasa terjemahan, misal bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Yang keempat, sebelum penerjemahan Al-Quran dilakukan, hendaknya menuliskan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu yang hendak diterjemahkannya, lalu ia menerjemahkan. Yang ketiga, syarat-syarat penerjemahan Al-Quran. Menerjemahkan adalah mengalih bahasakan pemahaman dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan tetap menjaga akurasi kedua bahasa itu secara mendetail. Setiap kali teks asli dalam naskah yang hendak diterjemahkan memiliki kedalaman makna, maka naskah terjemahannya juga harus memiliki kadar yang sama dengan teks aslinya. Ini berkaitan dengan penciptaan alam yang hendak memberi petunjuk kepada manusia, maka naskah terjemahannya harus lengkap naskah aslinya dan pemahaman menjulang dalam teks asli harus terbebas dari pendapat pribadi serta istinbat tanpa dalil yang sahih. Tujuannya adalah menghindari kesalahan, oleh karena itu untuk menerjemahkan Al-Quran dengan baik memiliki beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap kandungan ayat secara lahiriah, baik naskah asli atau naskah terjemahan harus diperhatikan dengan jeli. Makna ayat yang menyertakan rasionalitas dan membutuhkan istidlal, maka hal ini harus dimasukkan dalam kategori penafsiran.
Yang kedua, memiliki padanan makna seakurat mungkin dan idiom yang tepat untuk mengalih bahasakannya. Yang ketiga, terjemahan Al-Quran harus di bawah pengawasan para ahli yang memiliki penguasaan cukup terhadap ilmu-ilmu agama, agar teks terjemah itu terjadi dari kesalahan dan penyimpangan. Yang keempat, tidak menggunakan istilah-istilah ilmiah dan sulit dalam naskah terjemahan, karena naskah terjemahan itu untuk konsumsi umum, tidak boleh mencantumkan pendapat dalam naskah terjemahan. Selanjutnya, contoh penerjemahan Al-Quran akan disampaikan oleh Jelita Arsy. Kepada Jelita dipersilahkan. Baik, sekarang kita masuk ke yang pembahasan keempat, yaitu contoh penerjemahan. Walau penerjemahan Al-Quran tidak mustahil disanggupi oleh orang yang berkemampuan dan kemauan keras, ia tetap memberi kemungkinan bagi adanya kekeliruan. Kekeliruan hal yang bisa dipastikan adanya, baik terjemahan yang dilakukan oleh perseorangan maupun kolektif. Dalam Al-Quran dan terjemahannya, misalnya yang disusun oleh tim ahli agama Republik Indonesia. Menurut Dr. Andes Ahmad Izan, masih ada kesalahan dan kekeliruan. Salah satu contoh pada kata ya'isna minal mahidhi dalam Quran Surah At-Tolaq ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidhu. Yang artinya, dan perempuan-perempuan yang putus asa dari haid di antara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya. Iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula bagi wanita-wanita yang tidak haid. Nah, di sini diterjemahkan oleh tim penerjemah sebagai putus asa dari haid. Padahal yang dimaksud adalah kaum wanita yang telah berhenti dari haid, antara lain karena usia yang udah lanjut. Namun terjemah Kemenak Republik Indonesia sudah memperbaharui menjadi perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause. Pentingnya terjemah Al-Quran. Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa lain dengan tujuan mengenalkan bahasa Arab dan hakikat pengetahuan serta ilmu-ilmu Al-Quran kepada bangsa-bangsa asing adalah salah satu alasan keharusan berdakwah. Sejak dahulu hingga sekarang sudah menjadi bagian sejarah yang digeluti oleh para ilmuwan muslim. Sejatinya penduduk dunia ingin mengetahui hakikat Al-Quran yang terbukti membuat bangsa-bangsa dengan budaya beraneka ragam menjadi satu bangsa dan menjadikan mereka bersatu untuk menghadapi orang-orang zalim. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, presentasi dari kami. Sekarang kita membuka diskusi, baik bagi yang ingin menanyakan atau menambahkan, atau memberi sanggahan, dipersilahkan. Yuk, teman-teman. Kak Zenit ingin bertanya? Iya, Pak. Bentar, pas itu oh ya. Ini aku mau nanya, apakah untuk jadi penerjemah Al-Quran itu harus menguasai ilmu-ilmu yang terkait Al-Quran, misalnya kayak ulumul Quran, kayak semacam kayak gitu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Zenit. Teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin sambil nunggu yang lain ingin bertanya juga, kita langsung jawab aja Kak Zenit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kan kita tentang menerjemahkan Al-Quran ya. Ini yang pemakalah dapat menurut buku Nasruddin Baidan yang berjudul Terjemahan Al-Quran, Studi Kritis Terhadap Terjemahan Al-Quran yang beredar di Indonesia. Di sini kan disebut setidaknya ada 3 kaidah ilmu yang harus dikuasai dalam penerjemahan Al-Quran. Di antaranya ada kaidah bahasa yang meliputi nahwu shorof, terus kaidah balaghah atau semantik, terus kaidah penafsiran yang meliputi munasabah, qiraat, muhkam, mutasyabih, dan lain-lain. Nah, kalau untuk ilmu Quran sendiri, mungkin
kalau menguasai ilmu Quran itu condongnya ke penafsiran, karena kita kan juga nyari ya, ternyata pas kita nyari apakah penerjemah itu harus menguasai ilmu Quran, ternyata yang keluar tuh hasilnya ini apa syarat-syarat untuk menafsirkan Al-Quran gitu, Kak. Jadi kalau untuk menerjemah kayaknya mungkin bisa jadi seenggaknya kita ada basic dasar pengetahuan ilmu Quran, cuman fokus kita harus ke bahasanya sih gitu, harus ke terjemahnya, nahu sorofnya gitu. Kalau ilmu Qurannya lebih ke penafsiran, seperti itu. Oke. Iya. Kasih ya. Sama-sama, Kak. Menanggapi deh. Boleh, Iya, Kak. Boleh banget. Tidak terlalu diperlukan menguasai ilmu Kekuranan ya, apa tadi ya? Ya, mungkin iya. Wallahu alam sih, cuman kan kita kalau syarat terjemah di fokusnya terjemahnya gitu, fokusnya tata bahasanya gitu. Tapi ada satu aspek penerjemahan ini itu aspek penerjemahan mungkin universal kali ya, lebih umum, mengetahui latar belakang dari teks tersebut gitu. Mungkin itu bisa jadi faktor kita harus tahu juga ilmu ini tentang satu kata ini apa gitu kan. Jadi seenggaknya mengetahui juga ilmu Kekuranan gitu. Iya. Ya nggak sih? Iya, kayaknya sih emang kayak Misalnya gitu nih juga. contoh, misalnya contoh menerjemahkan bahasa ini ya umumnya ya, belum ke Quran ya. Nerjemahin bahasa Jepang, Korea, itu kan ada satu kata yang mungkin ada yang nggak bisa kita artiin kan. Jadi kita harus tahu budaya mereka, kultur, atau latar belakang dari teks itu sepengetahuan aku gitu ya. Jadi mungkin untuk menerjemahin Quran juga harus tahulah ya gitu. Menurut Iya, aku makanya sih, nggak tahu. seperti yang apa tadi ku bilang, emang kita seenggaknya tahu basic ilmu Qurannya sih, karena kan namanya nerjemahin Al-Quran ya pasti kita harus seenggaknya tahu historisnya lah, tahu konteksnya lah gitu. Jadi kayak kalau mungkin ilmu perangkat bahasanya mungkin emang harus wajib, cuman seenggaknya tahu juga gitu ilmu Qurannya gitu. Beberapa instrumen juga harus dikuasain juga kali ya. Iya. Jadi kalau fokusnya Mau harus nanggapin aja nambah. Iya. Terima kasih, Miftah. Mungkin Ya. yang lain? Jeli. Mungkin. Iya. Dulu aku mau. aku baru ngeh. Maaf ya. Iya, boleh. Jadinya untuk yang ilmu Al-Quran itu kan kata kamu tadi dasar-dasarnya aja kan. Jadi cuman kayak buat fondasinya aja gitu ya. Iya, mungkin. Kita belum bisa memasukkan karena juga kita pas cari itu ternyata yang banyak keluar hasilnya itu penafsiran gitu, Kak. Makanya sebenarnya agak gimana ya? Kita mau jawab juga agak ragu, maksudnya Iya, soalnya kan yang penting berarti penting itu yang pertama itu pokoknya kita harus nguasain pertama bahasa dulu kan. Pokoknya tentang ilmu bahasa. Mungkin yang kedua kalau misalkan kita mau ke terjemahin Al-Quran gitu kan, terjemah aja nih kan, bukan nafsirin, ya baru kita ternyata Al-Quran tuh ilmunya cuman kita tahu secara globalisasinya aja gitu loh, ya nggak sih? Iya begitu. Kecuali Kak. kalau baru mau nafsirin boleh nggak? Iya, kenapa kok Nita? Mau menanggapi juga. Ya, boleh. Jadi guru aku salah satu penerjemah gitu, profesinya freelance gitu. Dan beliau ngasih tahu kalau untuk penerjemahan secara umum, misalnya kayak nggak cuma Al-Quran aja ya, misalnya kayak bahasa Arab ke Indonesia tapi nggak cuma Al-Quran aja gitu, itu nggak perlu terlalu banyak sih dalam urusan keilmuannya itu, karena biasanya letterluck gitu loh. Kita cuma menerjemahkan apa yang dari bahasa Arabnya, tapi kan kita merekonstruksi kalimatnya juga kan, maksudnya nggak kita nyari kata-katanya per kata, abis itu digabungin gitu. Tapi kalau untuk ini kan nggak masuk ke tafsir ya berarti ya, itu nggak perlu terlalu banyak keilmuannya juga sih, ya kurang lebih sama sih gitu Kak Zenit. Bisa dipahami nggak? Maksudnya emang nggak terlalu masuk ke keilmuannya karena emang cuma menerjemahkan saja, tapi kan lebih hati-hati ya kalau namanya Al-Quran, kitab suci gitu, pasti harus lebih hati-hati daripada menerjemahkan hal-hal yang lain gitu.
Ya baiknya orang-orang yang sudah bergelut di Al-Quran ya. Maksudnya nggak buta-buta banget tiba-tiba langsung menerjemahkan Quran gitu kan, keren banget kayak gitu. Ngeri. Ulumul Quran dasar kayaknya kepegang kali ya. Iya, Ulumul Quran dasar gitu. Soalnya Iya kalau sih. ulumul Quran itu kan semua masyarakat umum kan ini biasanya mempelajari juga. Dulu yang Iya. bukan ini ya, bukan expertnya. Jadi kayak umum gitu. Ya mungkin begitu. Iya paham banget. betul, kurang lebih. Tidak hasil. Makasih tanggapannya Miftah, Konita. Yang lain teman-teman mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau memberi sanggahan. Tapi menarik, nanti ditanyain lagi ke Bapak nih. Kan mengerikan kalau Iya, soal betul. Makanya tadi Al-Quran kirain dan kan Bapak kalau ada ini kan bisa nanya. iya sama Mif, tenang aja. Sama-sama nggak tahu kan. Kita takut. Iya, soalnya ini pernah dapat insight gitu dari terjemah ya. Nerjemahin yang universal aja gitu dari transliterasi bahasa ya, bukan iya, nerjemahin bahasa antar bahasa aja sih. Kalau ke Al-Quran ya belum tahu sih, baru belajar di sini kan kita sama-sama. Santai. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Aku bertanya, mau kalah. Iya, Ya Nisa, dipersilahkan. Nah, di sini tuh kan yang syarat-syarat itu kan yang nomor 1, yang setiap kandungan ayat secara lahiriah, baik naskah asli atau naskah terjemahan, harus diperhatikan dengan jeli. Terus makna ayat yang menyertakan rasionalitas dan membutuhkan apa tuh? Istidlal ya. Istidlal itu apa ya? Istidlal. Ya, istidlal. Itu seperti apa? Oke, makasih Anis. Ya. Ini aku mau jawab pertanyaannya Anis. Istidlal ya. Iya. Jadi istidlal itu pengambilan dalil.
kayak mau dalil menggunakan dalil Al-Quran atau sunnah atau maslahah. Tapi dia tuh menggunakan metode yang mutafaq, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Gitu. Jadi istidlal itu pengambilan dalil. Jadi apa tadi pengambilan dalil? Iya, pengambilan dalil. Oke, terima kasih. Teman-teman mungkin kalau udah nanti kita tanyakan lagi mungkin minggu depan ke Bapak biar lebih jelasnya lagi. Dan kalau emang udah cukup jelas, boleh kita cukupi nggak, Jeli? Ya, boleh. Mungkin sudah ya. Oke, siap. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Kelompok 2 kan kita ya? Iya, betul. Semoga dapat bermanfaat ilmunya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kasih kortes. Terima kasih.